Oke, coba bayangin deh. Tiba-tiba ada sebuah memo strategis yang super rahasia mendarat di meja para pemimpin tertinggi kita di Indonesia. Dan isinya, wah ini bukan main-main, karena bisa mengubah peta geopolitik di seluruh kawasan kita. Nah, sekarang kita akan bedah tuntas apa sih sebenarnya isi proposal ini dan kenapa satu keputusan yang diambil nanti bisa sangat menentukan arah masa depan Indonesia. Dari kutipan memo ini aja, kita udah bisa langsung ngerasain kan, suasananya serius banget. Ini tuh bukan lagi ngomongin soal jalur penerbangan biasa loh. Ini udah menyangkut kedaulatan. Sesuatu yang paling fundamental buat sebuah negara. Jadi taruhannya di sini benar-benar tinggi. Nah, ini dia nih dokumennya. Judul resminya aja udah bikin kita mikir proposal blanket overflight militer AS di kedaulatan ruang udara Indonesia. Jadi intinya ada sebuah permintaan yang datang dari Pentagon yang mau nggak mau bakal memaksa Indonesia untuk mengambil sebuah pilihan yang super sulit. Oke, jadi apa sih sebenarnya isi dari proposal yang katanya berisiko tinggi ini? Yuk, kita lihat lebih dalam lagi apa permintaan dari Amerika Serikat yang katanya bisa mengubah segalanya. Konsep utamanya di sini, kata kuncinya, adalah blanket overflight. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini bukan izin terbang biasa yang cuma sekali-sekali. Ini tuh kayak ngasih akses bebas untuk jangka panjang buat pesawat militer asing bisa lalu lalang di atas langit kita. Nah, analogi ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Kalau sekarang kan, setiap pesawat militer asing itu ibaratnya harus pencet bel dulu, alias minta izin spesifik buat tiap penerbangan. Proposal ini, itu kayak mereka minta kunci utama rumah kita. Artinya, mereka bisa keluar masuk kapan aja lewat jalur yang udah disepakati tanpa perlu izin lagi setiap saat. Beda banget kan? Dan disinilah letak masalah utamanya. Ini jadi semacam pertarungan antara di satu sisi kita mau kerjasama internasional, tapi di sisi lain, gimana dengan kedaulatan nasional kita? Pertanyaan besarnya jadi, pada akhirnya, siapa sih yang benar-benar pegang kendali atas langit Nusantara? Coba deh kita bandingkan langsung biar kelihatan bedanya, karena pergeserannya ini fundamental banget loh. Kalau sekarang, kita punya kontrol penuh. Izin harus satu persatu, kasus per kasus. Nah, kalau proposal ini diterima, kita bisa kehilangan pengawasan langsung. Posisi kita juga bergeser. Dari yang tadinya bisa melarang manuver militer, jadi cuma sekedar penyedia jalur transit. Dari yang tadinya pegang kendali, jadi cuma fasilitator. Ya, tentu aja. Nerima proposal kayak gini pasti ada harganya. Nggak mungkin gratis. Dan memo ini ngejelasin dengan gamblang banget apa aja resiko geopolitik yang bakal kita hadapi. Karena ya gitu deh, di panggung dunia setiap aksi itu pasti akan ada reaksinya. Resiko-resiko tadi dikelompokkan jadi 3 kategori besar. Pertama, dari sisi operasional. Ya jelas, kita bisa kehilangan kendali. Kedua, secara geopolitik, posisi Indonesia yang bebas aktif itu bisa-bisa luntur. Dan yang paling ngeri nih, resiko masa depannya. Kita bisa aja, tanpa sadar, tiba-tiba jadi jalur logistik perang buat konflik yang sebenarnya bukan urusan kita. Ini bahaya banget. Dan memo ini nggak cuma ngomongin risiko umum loh, sampai diprediksi juga gimana kemungkinan respons dari Tiongkok, lengkap, langkah demi langkah. Jadi ini bukan lagi ancaman yang ngawang-ngawang. Kita ngomongin soal kemungkinan eskalasi militer di Natuna, tekanan ekonomi ke nikel dan sawit kita, sampai serangan cyber dan disinformasi. Ini skenario balasan yang kerasa sangat nyata. Nah, ini dia. Mungkin ini poin paling krusial dari semuanya. Indonesia bakal nanggung semua resiko tadi sendirian. Beda sama sekutu-sekutu AS lainnya, kita itu nggak punya yang namanya perjanjian pertahanan bersama atau Mutual Defense Treaty. Jadi ibaratnya kita nekat ambil resiko besar tanpa ada jaring pengaman sama sekali. Tapi tenang dulu, memo ini isinya bukan cuma ancaman dan peringatan doang. Di dalamnya juga ditawarin semacam jalan keluar. Ada serangkaian syarat mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar, yang di sini disebut sebagai batasan pelindung wajib. Sebenarnya ada 13 syarat yang diajukan, tapi ada 4 yang jadi intinya. Pertama, kontrol penuh harus di tangan TNI Angkatan Udara kita. Kedua, Indonesia harus punya hak veto mutlak, kapan aja, untuk alasan apa aja. Ketiga, perjanjiannya jangan permanen, harus sementara dan bisa ditinjau ulang. Dan yang terakhir, rutenya harus dibatasi ketat, jauh dari kota besar dan objek vital. Ini kayak kita bilang, oke, kerjasama boleh, tapi pakai aturan main dari kami ya. Oke, jadi setelah nimbang semua risikonya terus masang syarat-syaratnya, apa dong kesimpulan akhir dari memo strategis ini? Gimana sebaiknya langkah Indonesia ke depan? Rekomendasinya jelas banget, dirangkum dalam daftar apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan.
Intinya sih, satu, jangan gerasa-gerusu, jangan buru-buru. Siapin rencana buat ngadepin segala kemungkinan balasan dari pihak manapun. Dan yang paling-paling penting, jangan pernah lepasin hak veto dan kendali penuh. Semuanya harus soal kehati-hatian strategis. Jadi, kalau kita tarik benang marahnya, kesimpulannya gini. Kalaupun mau ada kerjasama, syaratnya harus banyak. Itu harus terbatas, harus bisa dibatalin kapan aja, dan harus dijaga super ketat. Poin utamanya, kedaulatan penuh itu harga mati. Harus tetap mutlak di tangan Indonesia, nggak ada kompromi sedikit pun. Nah, dari semua analisis ini, kita ditinggalin sama satu pertanyaan besar yang bikin kita semua mikir. Di tengah-tengah persaingan para raksasa dunia ini, gimana caranya negara kayak kita, Indonesia, bisa tetap berlayar dengan aman? Gimana caranya kita menjaga kedaulatan, tapi nggak sampai keseret ke dalam konflik pihak lain? Ini dia dilema strategis yang kayaknya bakal terus kita hadapi di masa-masa mendatang.